untuk di Hong Kong ini, seroyal-royal apapun majikan, sebaik-baik apapun majikan, tetap jangan pakai hati kerjanya. Pokoknya harus membatasi kalau kita ini pembantu dan dia majikan. Sudah cukup, itu aja kuncinya teman-teman. Sedangkan aku aja ataupun teman-teman yang lain aja yang sudah bertahun-tahun, yang sudah punya banyak pengalaman, masih kena mental di majikan yang baru teman-teman. Jadi memang ya amat sangat perjuangan sekali untuk bisa bertahan bekerja di luar negeri ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan di video yang ini ya, dimana video ini aku tuh meluapkan emosi aku ke teman-teman semuanya, berbagi cerita, menceritakan kejadian-kejadian 2 minggu kemarin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa majikan aku tuh kayak sensitif banget sama aku ya, aku juga nggak ngerti ya teman-teman. Harusnya kalau memang dia tidak butuh pembantu lagi ya silakan dikeluarkan saja dan bayar haknya ya teman-teman. Tapi kayaknya majikan aku tuh sangat butuh pembantu, tapi dia tidak bisa menghargai pembantunya teman-teman. Ya harap maklum saja ya, dia baru pertama mengambil pembantu, jadi dia pengen menjadi atau merasakan menjadi bos, karena dia di luar sana juga bekerja ikut orang lain teman-teman. Jadi kita sering digibahin sama mereka, jadi sekarang gantian kita gibahin ya teman-teman. Ya sudahlah, kita tinggalkan kejadian itu ya teman-teman, saling mendoakan aja, semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran, mudah-mudahan kita bisa menjalani ini sampai finish. Kalaupun tidak selesai sampai finish, sekuatnya aja teman-teman. Karena apa? Karena mental itu harus tetap dijaga, jangan dipaksakan, kalau enggak nanti badanmu ambruk teman-teman. Aku pun ini tidak menjamin aku sampai finish, tapi sekuatnya aku, kalau aku sudah nggak kuat, aku mau mengirimkan atau memberikan surat cinta kepada si majikan aku ini, biar dia cari pembantu yang lain, atau dia urus semua pekerjaan di rumah dan juga termasuk anaknya teman-teman. Jadi sama-sama enaknya aja, yang penting potongan aku sudah selesai. Terus apa ya teman-teman, senyamannya aku aja. Kalau masih bisa aku handle, masih bisa aku tahan-tahan ya aku bertahan. Tapi kalau aku sudah memutuskan untuk keluar, pasti aku akan keluar dengan secepatnya teman-teman. Ya sudah, kalau gitu kita lupakan masalah itu. Sekarang kita berandai-andai lagi, berhayal-hayal lagi, karena dulu aku adalah mantan TKW Taiwan juga. Jadi kalau ada masalah seperti ini, aku tuh kayak suka berhayal, aduh apa ya, ada ambulan. Jadi aku tuh kayak suka berhayal-hayal, dimana saat-saat itu aku ada di Taiwan, itu majikannya amat sangat enak sekali, sangat royal sekali. Terus juga dia tidak ada komplain, semua pekerjaan itu dipercayakan kepada pembantunya ya, khususnya kalau di sana itu kan jaga lansia. Jadi dia tuh ngasih tahu sekali 2 kali, tapi kalau dilihat kita sudah bisa, itu dia lepas tangan teman-teman. Terus masalah pekerjaan rumah, masalah masak, masalah bersih-bersih, apapun itu bisa sekepegangnya kita aja kalau kita sudah nggak repot ya teman-teman. Jadi mereka itu nggak banyak tanya atau komplain, itu enggak. Terus bisa istirahat siang juga. Pokoknya walaupun aku kemarin menjadi TKW kaburan di sana, tapi aku rasa jauh sekali ya antara Taiwan dan Hong Kong ini teman-teman. Makanya kenapa banyak yang bilang, meskipun sudah ex Taiwan bertahun-tahun, tapi kalau sudah datang ke Hong Kong, bekerja ke Hong Kong, pengalaman kita itu selama di sana tidak ada apa-apanya teman-teman. Jadi jangankan yang sudah ex Taiwan, sudah ex di Hong Kong bertahun-tahun, sudah pindah-pindah majikan pun ya teman-teman, tidak menjamin di majikan yang baru ini kita bisa lolos uji mental teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekali lagi yang mau berangkat ke Hong Kong, kuatkan mentalmu, terus tekadkan niatmu ya teman-teman. Jangan sampai nanti sudah sampai di sini 2 bulan 3 bulan itu minta pulang teman-teman. Pokoknya emang ujiannya luar biasa. Pokoknya kalau udah niat mau ke Hong Kong itu benar-benar harus diniatin teman-teman. Kalau aku sih menyarankan ya, kalau pemula-pemula ini jangan ke Hong Kong dulu deh, lebih baik ke Taiwan dulu deh. Karena apa? Kalau di Taiwan itu majikannya itu masih bisa menghargai, punya rasa menghargai sama pembantunya. Karena apa? Semakin baik kita menjaga pasien yang kita jaga, itu mereka akan berterima kasih dan akan memperlakukan kita dengan baik juga, karena mereka merasa orang tuanya itu sudah dijaga dengan baik gitu kan ya, dan mereka juga kayak punya imbal balik gitu teman-teman. Tapi kalau di sini mau segimanapun kita bekerja teman-teman, tapi kalau kita dapat majikan yang ya lo pembantu tetap pembantu, ya udah agak susah ya teman-teman. Mau diambil hatinya pun itu agak susah teman-teman. Jadi kuncinya memang di Hong Kong ini, kalau kerja itu tidak usah berharap majikan itu bisa sebaik itu sama kita, menganggap kita
jangan ya teman-teman. Jadi jangan pakai hati kalau kerja di sini itu sebagaimana mestinya aja. Terus juga kalau majikan ngoceh-ngoceh, majikan marah-marah, bentak-bentak, sering komplain segala macem gitu ya teman-teman, cuekin aja. Selagi dia masih mau pakai kita berarti kita masih aman. Tapi ini untuk yang punya mental yang kuat ya teman-teman. Tapi kalau mental yang nggak kuat, tiap hari dimarah-marah, dibentak-bentak, siapa juga sih yang enak, yang ngerasa nyaman ya kan kerja digituin terus ya teman-teman. Aku sendiri pun nggak ngerasa nyaman ya teman-teman. Bahkan aku juga kemarin sempet mau ambil keputusan juga untuk notice, tapi aku tahan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun berada ya, kayaknya setiap negara juga nggak sama, juga ada sih masih banyak juga majikan yang baik-baik juga, yang royal juga gitu ya teman-teman. Cuma untuk di Hong Kong ini, seroyal-royal apapun majikan, sebaik-baik apapun majikan, tetap jangan pakai hati kerjanya. Pokoknya harus membatasi kalau kita ini pembantu dan dia majikan, sudah cukup itu aja kuncinya teman-teman. Sedangkan aku aja ataupun teman-teman yang lain aja yang sudah bertahun-tahun, yang sudah punya banyak pengalaman, masih kena mental di majikan yang baru teman-teman. Jadi memang ya amat sangat perjuangan sekali untuk bisa bertahan bekerja di luar negeri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang ini dapat jobnya yang enak, dapat majikannya yang baik, apalagi yang satu rumah cuma berdua dengan nenek, yang tidak ada CCTV-nya, yang majikannya itu kayak ya udah terserah, pekerjaan saya serahkan sama kamu. Majikan yang nggak pelit itu dipertahankan teman-teman, yang dipertahankan. Kadang aku juga kadang heran ya, aku pernah nemu teman, dia ini satu rumah berdua sama neneknya ini memang pikun. Dia satu rumah berdua, terus anak-anaknya itu kayak ya udah masa bodoh lah, urus sama kamu lah si nenek ini gitu ya teman-teman. Dan si neneknya ini katanya mageran, nggak mau bergerak kemana-mana, maunya di rumah terus tiduran nonton YouTube. Jadi dianya ini katanya ngerasa bosen. Dan tahu nggak sih teman-teman, dia itu minta pindah majikan karena dia itu ngerasa badannya itu kurang gerakan di rumah itu gitu teman-teman. Dia pengen mencari job yang bergerak terus gitu teman-teman. Aku bilang, kamu tahu nggak sih job yang kamu jalankan sekarang ini adalah job idamannya para mbak-mbak di luar sana. Jadi jangan coba-coba, jangan main-main. Kalau kamu sampai memutuskan untuk keluar dari job itu, terus kamu dapet job yang kata kamu pengen banyak gerakannya, nanti kamu menyesal, aku bilang. Karena job kamu itu adalah job idaman, job impian para TKW-TKW yang ada di luar sana. Jadi kadang nggak habis pikir ya teman-teman, udah dapet job yang bagus, job yang enak, yang majikannya masih bodo amat, neneknya juga mageran, kan enak, kita juga ikut mager, main handphone, nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, banyak rehatnya. Tapi dia bilang tidak ada tantangannya gitu ya teman-teman. Dia pengen mencari yang banyak tantangannya teman-teman. Jadi mungkin dia mau menguji mentalnya kali ya teman-teman ya. Ya boleh ya, tuker sama aku ya, aku yang di sana, dia yang kesini ya, gantiin aku teman-teman. Jadi itu apa ya, kayak kalau liburan, kalau liburan ketemu teman itu ya gitu teman-teman, pasti ada aja bahan obrolan yang bikin kita tuh kayak ternyata sawang sinawang ya. Kita ngeliat dia enak tapi dia bilang aku nggak enak, dia ngeliat kita enak sedangkan kita juga ngerasanya kayak gini. Pokoknya begitulah lika-liku TKW ya teman-teman. Pastinya bukan hanya di Hong Kong aja, di Singapura, di Taiwan, di Arab Saudi, di Jepang, dimanapun pasti namanya kerja ada enak nggak enaknya ya teman-teman. Pokoknya namanya juga kisah TKW Hong Kong, pasti kisahnya itu bermacam-macam ya teman-teman, beda orang beda cerita. Jadi seperti inilah ya teman-teman. Kelihatannya sih aku tuh kayak seger, ngoceh-ngoceh, ketawa ke TV, tapi kalian kan nggak tahu ya apa yang aku rasakan selama dari hari Senin sampai Sabtu ya, kerja dengan penuh tekanan. Terus juga belum anak majikan yang luar biasa aktifnya, luar biasa nakalnya teman-teman. Tapi tetap harus kita maklumi, namanya juga anak masih umur 2 tahun lebih teman-teman. Terus belum lagi tuntutan majikan yang harus begini, harus begitu. Belum lagi komplainan yang kadang-kadang nggak masuk akal. Pokoknya ya cerita-cerita TKW itu nggak jauh-jauh dari itulah ya teman-teman. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa aku sekarang setiap libur selalu diam di taman menyendiri ya. Ya sesekali ada sih kumpul-kumpul bareng temen, cuman kebanyakan sekarang aku kalau libur cuma duduk-duduk di taman seperti ini. Karena apa? Karena aku tuh bener-bener capek sekali. Bukan hanya badan aku yang capek, tapi pikiran aku juga capek teman-teman. Jadi aku tuh memanfaatkan waktu libur aku tuh untuk beristirahat dan juga untuk menenangkan pikiran teman-teman. Yang penting sudah ada stok jajanan, stok makanan, udah aku anteng seperti ini ya teman-teman. Jadi besoknya sudah mulai
beraktivitas lagi, juga sudah mulai menguatkan diri lagi, ayo aku bisa gitu kan. Jadi kan hari-hari terlewati, tahu-tahu ketemu minggu lagi, ketemu Jumat lagi, ketemu minggu lagi, alhamdulillah bisa sampai ke titik 4 bulan ini, mau jalan 5 bulan teman-teman. Mudah-mudahan aku kuat meskipun nggak nyampe finish, tapi sekuat-kuatnya akulah nanti ya teman-teman. Pokoknya kita saling mendoakan, saling mensupport, mudah-mudahan kita sehat selalu dan dimudahkan atas segala urusan-urusan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku, celotehan-celotehan aku, cerita-cerita aku. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.